Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Febri Zulfa dengan NIM 201853048 dari kelas paralel Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, yang kali ini akan mempresentasikan tentang pengantar audit sistem informasi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita ke materi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar audit sistem informasi. Jadi langsung saja, kita yang pertama, di sini ada penjelasan dari audit menurut Wikipedia, yaitu pemeriksaan yang diartikan luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, ataupun produk yang dilaksanakan itu oleh pihak yang kompeten, objektif, dan pihak memihak yang disebut dengan auditor. Di sini audit memiliki tujuan untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Biasanya di suatu perusahaan bila akan ada audit, pekerjanya akan mempersiapkan diri, baik itu WIP, kebersihan, kelengkapan data dan dokumennya. Bila nanti si auditor melakukan kunjungan ke tempatnya, akan tidak terjadi masalah. Di sini audit memiliki kesimpulan mengevaluasi terhadap yang pertama, bisa ke organisasi, ke sistem, proses, ataupun produk. Di sini yang dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang tadi disebut dengan auditor. Audit di sini memiliki tujuan untuk memverifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar. Biasanya di suatu perusahaan itu memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang memang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh karyawan. Untuk apa? Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Di sini ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi sendiri adalah sekumpulan komponen apa saja, yaitu ada hardware, software, brandware atau orang, ada prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Di sini ada pengertian audit sistem informasi menurut Ron Weber. Di sini diartikan suatu proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti. Jadi, audit biasanya memiliki bukti tentang adanya atau pelaksanaannya audit tersebut untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya dapat untuk mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi, dan efektivitas menggunakan sumber daya, apakah itu efisien atau tidak. Di sini audit SI memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengamankan aset. Kedua, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya. Jadi, bila suatu perusahaan biasanya memiliki aset yang penting, dan aset tersebut
harus memiliki buktinya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Apakah audit ini sudah mencapai hasil yang maksimal atau belum? Di sini dijabarkan satu persatu tujuannya. Yang pertama ada mengamankan aset atau yang biasa disebut dengan aktiva. Biasanya berhubungan dengan instalasi sistem informasi, mencakup yang pertama ada hardware, software, people atau bandwidth, ada file datanya, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Di sini tujuan integritas data berarti memiliki atribut, yaitu kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian dan ketelitiannya. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan-keputusan maupun langkah yang diambil di organisasi salah sasaran karena biasanya tidak didukung dengan data yang benar dan tidak bisa dibuktikan. Lalu perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Di sini tujuan selanjutnya untuk menjaga efektivitas sistem. Dikatakan efektif jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Yang pertama perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Jadi apa saja sih yang diperlukan suatu karyawan yang diperlukan untuk melakukan kerjanya atau aktivitasnya. Lalu, apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, misalnya pengambilan keputusan? Ketika ada auditor yang perlu mengetahui karakteristik user proses pengambilan keputusan. Yang kedua, biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu setelahnya. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post-audit guna menentukan sejauh mana sistem ini telah tercapai. Apakah di sini di suatu organisasi misalnya sudah melaksanakan prosedur dengan baik atau apa ada kekurangan atau harus adanya perbaikan atau pergantian yang perlu untuk mencapai tujuan dan hasil yang maksimal. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, ditingkatkan, atau dimodifikasi ulang karena sudah usang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Tujuan yang ketiga di sini ada audit efektivitas sistem, dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem. User ini tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal dan seefisien mungkin. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya untuk mengoperasikan sistem tersebut. Di sini harus adanya kompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada. Di sini ada pendekatan audit sistem informasi. Pertama ada pendekatan temuan. Jadi apa saja sih temuan yang telah ditemukan selama auditnya berlangsung? Fokus utamanya ditekankan pada jenis kesalahan. Kesalahan ini biasanya hal-hal yang tidak mengikuti prosedur atau SOP. Setelah itu akan ditentukan kendali atau kontrol.
yang digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada batas yang dapat diterima. Pendekatan yang kedua ada pendekatan kendali. Fokus utamanya adalah kendali yang di dalam suatu sistem informasi itu dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Di sini ada aspek yang diperiksa selama audit, yaitu menyangkut yang pertama efektivitas. Efektivitas ini bisa waktu, bisa tentang efektivitas kinerja, dan lain-lain. Efisiensinya di sini ada available system, reliability, confident atau tidak, integritinya, dan juga aspek keamanannya. Apakah sudah standar atau mencukupi atau belum. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber daya, dan juga data filenya. Audit SI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu seperti tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan lain sebagainya. Tahapannya di sini menurut Ron Weber ada 5 langkah. Yang pertama ada perencanaan audit atau planning. Jadi audit itu biasanya mempunyai rencana. Ini akan memeriksa apa saja. Kedua ada pengetesan kendali atau kontrol. Ketiga ada pengetesan transaksi. Keempat ada pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, apakah balance atau tidak. Lalu ada pengakhiran atau penyelesaian audit itu. Sedangkan menurut Gallego, tahapan audit SI mencakup pertama ada planning, lalu ada pemeriksaan lapangan, ada laporan hasil audit yang biasanya dibuktikan adanya dokumen atau bukti-bukti temuan-temuan selama audit dan tindak lanjut atau follow up dari pihak pimpinan yang biasanya. Di sini pengumpulan datanya melalui berbagai teknik. Ada melalui survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Bisa jadi bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis yang berbentuk file soft copy. Di pengumpulan data evidence method, dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara, yaitu pertama biasanya memakai cara audit around komputer, lalu ada audit through komputer dan audit with komputer yang biasanya berskala besar. Jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with komputer. Biasanya disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAAT. Ini untuk apa? Untuk menganalisa data. Bisa saja di transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain sebagainya. Tentunya untuk aspek keamanan, ada kalanya auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Standarnya di sini ada pengertiannya, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi oleh auditor sistem informasi. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA. Di sini juga Janles memberikan penjelasan bagaimana sih auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit dan prosedur, memberikan contoh
atau langkah yang perlu dilalui dalam penugasan auditnya. Bagaimanapun, auditor sistem informasi harus bisa menggunakan keahliannya ketika menggunakan guideline dan prosedur. Hasil audit itu apa saja sih dan siapa yang melakukan audit? Di sini auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistemnya berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Lalu adanya perbaikan yang akhirnya akan disepakati oleh bersama dan penanggung jawabnya yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan audit. Siapa yang sebaiknya melakukan audit sistem informasi? Di sini, audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi SI. Tapi jika opini publik dibutuhkan tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga atau auditor independen. Jika hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya adanya perlu perangkat hukum yang mengatakan tata cara pelaporan tersebut. Di sini akhir dari materi tentang pengantar sistem informasi audit ya. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.